Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang faktorial. Oke, masih kaidah tentang kaidah pencacahan ya. Jadi di sini sebelum kita ke permutasi dan kombinasi, kita pahami dulu tentang faktorial. Di sini kita tidak akan memberikan rumus, tapi langsung aja. Jadi kalau misalkan kalian punya, misalkan ada 4 faktorial. Artinya, cara menjabarkannya itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, nanti baru kalian jumlahkan 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. Jadi, kalau kalian punya suatu angka faktorial, maka dikalikan aja sampai dia dikali 1 gitu, kayak 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, kayak gitu. Nah, seperti ini. Paham ya? Kemudian, kalau misalkan bentuknya pecahan, misalkan 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, kalian tulis dulu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau, ini nggak apa-apa kita tulis dulu. Oh, gini. Kalau seperti ini kalian jabarkan sampai 5 faktorial aja, dibagi 5 faktorial. Jadi, si 8 ini kalian jabarkan hingga bilangan kecil sesuai dengan pembaginya. Biar apa? Biar nanti bisa kita coret. Ini kan bisa dicoret nih. Jadi kalian gak usah menghitung panjang, tapi cukup menghitung 8 kali 7 kali 6. Nanti hasilnya adalah 336. Jadi akan mempersingkat. Maksudnya seperti itu. Sampai situ paham ya? Kemudian kalau ada 0 faktorial, kalian juga bisa menggantinya dengan nilai 1. Itu adalah ketentuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang permutasi. Permutasi ini memiliki beberapa simbol. Yang pertama ada N, R seperti ini. Atau bisa juga P, N, R. Atau bisa juga P, N, R. Atau P, N, R. Macam-macam. Dimana nilai R itu kurang dari sama dengan nilai N. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita tuliskan jadi P, misalkan kita menggunakan simbol yang seperti ini, maka N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, di mana nilai N dan R itu harus bilangan bulat. Nah, seperti ini. Selain itu, nanti juga ada jenis yang namanya itu adalah permutasi siklis. Kalau permutasi siklis itu membentuk lingkaran. Entah mejanya yang berbentuk lingkaran atau tempat duduknya pokoknya berbentuk ada unsur lingkaran, maka kita bisa menggunakan rumus P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Kemudian kita lanjut dulu untuk contoh misalkan yang kombinasi ya. Kita masuk ke bagian kombinasi sekarang. Untuk kombinasi catatannya sama, di mana R-nya kurang dari sama dengan N. Kemudian kalau kombinasi simbolnya adalah C. Bisa NCR gini, atau seperti ini, atau seperti ini juga bisa. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Untuk rumusnya sendiri ada cukup perbedaan. Misalkan seperti ini, maka rumusnya menjadi N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk kombinasi. Nah, kita langsung saja ke contoh soal biar lebih paham. Di sini ada pembagian faktorial ya. Ingat, 10-nya kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Berhenti di 6 faktorial karena kita akan coret dengan yang bagian bawah 6 faktorial. Kemudian 5-nya berarti kita uraikan aja menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 6-nya kita coret, 2-nya kita coret, bagi 8 aja, berarti sisa 4, 4-nya kita coret dengan 4, 3-nya kita coret dengan 9, sisa 3, 5-nya kita coret dengan 10, sisa 2. Maka menjadi 2,
kali 3 kali 7 dibagi 1. Maka menjadi berapa? 42. Nah, kurang lebih cara mengerjakannya seperti itu. Kemudian, kita sebelum masuk ke soal permutasi ataupun kombinasi, kita tambahkan catatan dulu terkait perbedaan dari permutasi dan juga kombinasi. Kalau secara bahasa, untuk yang permutasi itu dia memperhatikan urutan. Sedangkan untuk kombinasi itu tidak memerlukan urutan. Jadi contoh misalkan kejuaraan, ada juara 1, 2, 3, berarti nanti masuknya ke permutasi karena ada urutannya. Nah, kemudian contoh-contoh kasusnya kalau permutasi itu biasanya masuk untuk menyusun kata sandi misal. Kemudian kalau misalkan kombinasi, misalkan memilih kelompok tanpa memperhatikan urutan, itu juga bisa. Kemudian seperti tadi yang sudah diinfokan, misalkan memilih pemenang. Kan ada juara 1, 2, dan 3 ya. Kemudian kalau kombinasi, contohnya lagi misalkan memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya. Jadi dia tidak butuh urutan. Jadi dia belum kemenangan kan soalnya. Kemudian misalkan menyusun susunan organisasi. Ada ketua, sekretaris, bendahara, itu kan ada urutannya tuh. Nah, masuk ke permutasi. Kemudian kalau kombinasi misalkan memilih suatu delegasi. Lalu lainnya adalah misal menentukan posisi duduk pada meja yang punya urutan. Lalu kombinasi itu mengambil 2 bola dari wadah. Misalkan seperti itu ya untuk contoh-contoh kasusnya untuk mempermudah. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, jadi ada 25 siswa. Dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus yang mana terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Jabatannya itu tidak boleh rangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Ingat tadi kalau ada pengurus kelas kayak ketua, bendahara, sekretaris itu masuknya kombinasi atau permutasi? Ya, kita masuknya ke permutasi karena ada urutannya. Nah, urutannya berarti ada 25 siswa, lalu yang dipilih berarti ada berapa? 3 siswa ya. Oke, berarti kita gunakan rumus permutasi 25, 3. Berarti langsung saja kita kerjakan, n-nya adalah 25 faktorial dibagi 25 dikurangi 3 faktorial. Menjadi 25 faktorial dibagi 22 faktorial. Oke, kita coba jabarkan 25, 24, 23, 22 faktorial dibagi 22 faktorial. Kemudian kita coret. Maka kita tinggal hitung aja 25 dikali 24 dikali 23. Hasilnya adalah 13.800. Selanjutnya, soal berikutnya, berapa banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf kata sosialita? Oke, kita cek dulu dari huruf S.
huruf S-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita tulis dulu huruf S-nya, misalkan kita simbolkan P itu adalah dengan nilai 4 ya, ada 4 huruf. Kemudian huruf A kita simbolkan sebagai Ki dengan total berapa? 2. Kemudian huruf I kita simbolkan sebagai R, totalnya 1, 2, 3, ada 3. Kemudian untuk total huruf sosialisasi berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total huruf berarti 11. Kita simbolkan sebagai N. Nah, ketika ada soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan soal permutasi. Jadi permutasi sama dengan N faktorial dibagi dengan, tadi kan ada beberapa huruf. Oh, yang O belum ya. O itu misalkan kita simbolkan T boleh. Nilainya jumlahnya 1. Yang ini. N faktorial dibagi dengan masing-masing hurufnya. Ada P faktorial, Q faktorial, sama T faktorial. N faktorialnya, oh sebentar. Kemudian ada R juga ya, berarti R dulu aja, P, Q, R faktorial, lalu T faktorial. N faktorialnya itu berarti 11, karena total hurufnya ada 11. Kemudian dibagi P-nya tadi ada 4, Q-nya ada 2, R-nya ada 3, dan T-nya ada 1. Sehingga P sama dengan kita jabarkan ya, 11 kali 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial, 2 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya, berarti nanti hasilnya 2. 3 kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Oke, 4-nya kita coret atau dengan angka dengan warna berbeda aja. 4-nya dicoret. Ini 2 kali 2 faktorial kan 2 kali 3 6 ya, berarti kita coret dengan 6. Ini kita coret juga berarti 4. Berarti kita tinggal menghitung 11 kali 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5. Maka nanti didapatkan 138.600. Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk 138.600. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di sini ada posisi meja dan kursi yang berbentuk lingkaran ya. Kemudian rapat diikuti 8 orang, tentukan banyak cara ke-8 orang itu bisa menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Oke, ingat di bagian permutasi itu ada yang khusus untuk lingkaran. Nah, karena ini memperhatikan urutan yang berbentuk lingkaran, berarti kita tinggal menggunakan permutasi siklik, di mana rumusnya itu adalah N dikurangi 1 faktorial. N-nya adalah jumlah orangnya berarti 8, dikurangi 1 faktorial berarti 7 faktorial. Maka kita hitung 7 faktorial itu adalah 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, dan kali 1. Totalnya ada 5040 cara. Selanjutnya di sini untuk soal nomor 5 kita coba cek. Jadi di nomor 5 ini sebuah kelompok seni tari itu ada 6 pria sama 5 wanita. Kelompok ini mengirimkan 3 pria dan 2 wanita untuk mengikuti festival. Hitunglah banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 5 wakil itu jika yang A, jika anggota kelompok berhak dipilih, setiap anggota kelompok berhak dipilih. Oke, tadi kan anggotanya terdiri dari, nah sebentar, ini kan memilih tanpa posisi ya, berarti kita menggunakan aturan kombinasi. Nah, kan ada pria sama wanita nih, berarti yang pria dulu. Total prianya ada 6, yang dipilih itu 3, kemudian dikalikan dengan
wanitanya ada 5, yang dipilih ada 2. Berarti kita masukkan ke rumus menjadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 min 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial 5 dikurangi 2 faktorial menjadi 6 dikali 5 kali, ini nggak cukup ya, kita kerjakan di bawahnya aja. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 dikurangi 3 berarti 3 faktorial juga, tapi kita jabarkan aja kali 2 kali 1. Kita kalikan dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial sama 3 faktorial. Kemudian kita coret yang bisa, 3 itu coret, 3 kali 2 6, 6-nya hilang. Lalu yang ini 3 sama 3 bisa dicoret, 2 sama 4, sisa 2. Maka didapatkan 5 kali 4 adalah 20, kita kalikan dengan 5 kali 2, 10. Berarti totalnya ada 200. Oke, berarti banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih 5 wakil, itu ada 200. Selanjutnya kita coba cek untuk klausa-klausa berikutnya. Kalau yang B, dikatakan bahwa seorang wakil wanita sudah pasti dipilih. Oke, kalau begitu berarti banyaknya cara. Pertama kan ada pria, 6 sama 3. Kita kalikan, wanitanya kan totalnya 5, tapi karena 1 sudah pasti dipilih, berarti hanya sisa 4. Kemudian karena wanita yang dipilih itu ada 2, wanita kan 2, sudah pasti 1 diambil, berarti sisa 1. Sehingga nanti kita tahu 6 kombinasi 3 itu tadi sudah didapatkan 20 ya. Berarti kita ganti aja 20, kita kali dengan 4 faktorial per 1 faktorial sama 3 faktorial. Menjadi 20 dikali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial. Coret. Berarti totalnya ada 80 cara. Selanjutnya untuk klausa ketiga yang C, dikatakan bahwa ada 2 anggota pria yang sakit, jadi tidak dapat dipilih. Berarti anggota pria kan ada 6. Yang sakit 2, berarti sisa 4. Jadi ada 4 orang yang akan dipilih 3. Kemudian kalau yang wanita masih tetap ya. Seperti ini. Maka 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Kita kalikan dengan 5 kali 5 kombinasi 2 itu adalah nilainya 10. Berarti 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 10. 3-nya coret, berarti hasilnya adalah 40 cara.